Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini saya akan menunjukkan ya hal apa aja yang dapat menyebabkan kulkas itu bisa dingin ya. Di sini saya akan menunjukkan salah satunya karena salah satu ini biasanya itu sering dilakukan ya. Nah, di sini saya akan contohkan pada kulkas satu pintu merek Polytron ya. Dan untuk kemarin juga ada yang bertanya, Bang, kulkas saya setelah temperatur suhunya itu diturunin, kok malah jadi nggak dingin sama sekali, Bang. Nah, itu penyebabnya apa? Padahal sudah disetting rendah, nggak saya matikan. Nah, seperti itu ya. Di sini, buat kalian yang belum tahu ya, untuk menyeting suhu temperatur pada kulkas ini nggak boleh kita putar-putar seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan kita sebentar diputar seperti ini, lalu sebentar lagi diputar seperti ini. Nah, hal itu yang dapat menyebabkan kulkas itu bisa cepat rusak ya, terutama di bagian kompresor ataupun di bagian overload. Nah, di sini saya contohkan ya teman-teman. Ketika kalian itu menggunakan suhu di sekitar 4 di setting 4. Nah, di sini kan misalkan di setting 4 ya. Nah, kalian ingin menurunkan ya, suhunya atau temperaturnya atau mengecilkan ya. Nah, kalau misalkan posisi kalian itu kecilkan seperti ini, nah kalian harus diamkan seperti ini. Jadi kalau misalkan suhu ini habis dikecilkan seperti ini, itu nggak boleh langsung dibesarkan lagi. Nah, alasannya yang pertama ya. Nah, pertama ini kan berada di posisi 4 ya. Ini keadaan kompresor berjalan. Kan kedengeran tuh kompresor berjalan. Nah, ketika kalian turunin itu ada dua kemungkinan ya. Misalkan kita turunin seperti ini, itu ada dua kemungkinan. Antara kompresor mati ataupun kompresor masih hidup. Nah, kalau misalkan kompresor mati, kompresor hidup, kalian putar seperti ini. Nah, kompresor masih hidup. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian putar ke posisi 4, itu sangat aman sekali, masih bisa. Namun kalau misalkan posisi kalian putar ke nomor 3, lalu kompresor itu bakalan mati ya. Nah, ketika sudah mati, lalu kalian putar lagi di posisi 4, maka itu yang dapat menyebabkan kompresor rusak ya teman-teman. Karena sistem kerja kulkas ini ketika kulkas ini maksud saya ketika kulkas itu sedang posisi mati ya, dia untuk baru start lagi itu membutuhkan waktu kurang lebih antara 5 menit sampai 10 menit ya. Jadi nggak bisa langsung. Jadi kalau misalkan posisi nomor 3 nah dia langsung mati, lalu kalian rubah lagi sampai di posisi 4, maka biasanya kompresor itu bakalan macet ya. Nah, kalau kalian biarkan seperti itu, nanti yang saya jelaskan di video saya kemarin ya, overload itu bakalan bunyi cetak seperti itu, bunyi cetik. Nah, ketika bunyi cetik, otomatis overload kan panas. Nah, dia akan terhubung lagi ketika overload ini dingin. Nah, kalau sudah dingin, dia bakalan terhubung lagi. Nah, ketika dia terhubung lagi, itu ada dua kemungkinan teman-teman, antara kompresor yang mau berjalan ataupun kompresor yang sudah macet. Padahal masalahnya cuma sepele, kita tinggal posisikan 3, lalu kita naikkan lagi ke posisi 4. Nah, padahal masalahnya sepele ya, seperti itu ya. Jadi hal yang seperti itu yang perlu kalian hindari. Jadi kalau misalkan kita turunin seperti ini posisi hidup, nah kalian masih posisi hidup ya kompresornya, kalian bisa naikkan seperti ini, nah itu nggak ada masalah. Namun apabila kalian turunin seperti ini, kompresor kalian kan kedengeran ya, kompresor kalian itu posisinya mati. Nah, kalian jangan langsung setting seperti ini teman-teman kalau mau naikkan. Jadi biarkan dulu kompresor itu sampai hidup dulu ya. Nah, nanti kalau misalkan kompresor itu sudah hidup, kalian berubah pikiran ya, ataupun terlalu jauh untuk ngecilin, nah kalian baru nunggu kompresor hidup ya. Kalian ketika kompresor hidup, lalu kalian naikkan seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk penyetingan suhu. Menaikkan ataupun menurunkan bisa gunakan cara yang seperti itu. Dan
Ini ya, ini sering mungkin sering nggak ngeh ya orang ya, kebanyakan orang sering nggak ngeh. Dan untuk penempatan sensor, ini adalah sensor ya teman-teman. Di dalam itu kayak diafragma ya. Kalau misalkan ini posisinya dingin, dia itu akan ngedorong semacam per ya di dalam. Jadi usahakan untuk penempatan sensor ini kalian posisikan pada tempatnya ya. Intinya itu tertempel seperti ini ya teman-teman untuk sensor ini ya. Nah, jadi nggak boleh renggang seperti ini. Nah, itu kinerja mesin kalau misalkan kita biarkan lepas seperti ini, kompresor itu nggak bakalan istirahat ya. Bisa istirahat tapi jangka waktunya agak lama karena dia itu tidak bisa membaca suhu di evaporator sini. Nah, umumnya untuk sensor ini berada di posisi seperti ini ya. Tuh, kalian posisikan seperti ini. Ataupun ada merek Polytron lain yang posisinya di bagian sini. Ini udah ada wadahnya. Karena di sini udah ada tempat di bagian sini, kalian bisa taruh di sebelah sini. Nah, usahakan seperti ini ya. Tuh, ini kan ada posisinya. Nah, kalian bisa taruh seperti ini. Nah, udah. Jadi kalian bisa cek di rumah kalian pada bagian sensornya. Usahakan sensornya ini tertempel ya atau mendekati pada bagian lapisan evaporator supaya saat membaca suhu itu maka lebih sempurna. Dan satu lagi teman-teman, kalau misalkan biasanya itu ininya itu terlepas ya, sensornya terlepas, biasanya tuh kan banyak ya yang bertanya gumpalan es bisa semakin tebal. Nah, itu bisa terjadi teman-teman. Jadi kalau misalkan sensor kalian itu nggak posisikan di posisi yang sebenarnya, nanti ini bakalan cepet menggumpal ya, karena kompresornya itu bakalan hidup terus. Nah, intinya semakin banyak gumpalan es, nah ketika kalian mau bikin es itu maka semakin lama teman-teman, bukan semakin cepat. Jadi perlu diingat ya, semakin tebal gumpalan es di evaporator itu bikin esnya itu semakin lama, bukan semakin cepat. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya video dari kami. Semoga bermanfaat. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.